Oke, selamat pagi. Kembali lagi pada pagi hari ini saya akan memberikan sebuah penjelasan materi tentang Arduino Uno. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Alfianus Calvein dari kelas F dengan nomor STB 202209. Oke, tanpa berlama-lama, langsung saja kita akan masuk ke dalam materinya. Mulai dari pembahasan yang pertama yaitu Arduino. Oke, Arduino Uno adalah sebuah hardware. Arduino itu ada dua, yaitu Arduino Uno dan Arduino ID. Di mana Arduino Uno ini adalah sebuah hardware-nya atau perangkat kerasnya. Kemudian yang kedua adalah namanya Arduino ID, yaitu software-nya atau perangkat lunaknya yang nantinya di mana kita akan mengimplementasikan setiap proyek atau kegiatan yang berhubungan dengan Arduino ini. Oke, next. Ini adalah gambaran tentang Arduino itu sendiri. Ini ada beberapa jenis-jenis Arduino. Di antaranya ada Mega 2560, Arduino Nano, Arduino Uno, Explora, Leonardo, Vio, dan masih banyak lainnya. Namun yang kita ambil di sini adalah Arduino Uno. Ya, dan kemudian ini adalah bagian-bagian dari Arduino itu yang akan kita bahas lebih mendalam. Oke, langsung saja yang pertama kita bahas tentang power USB. Power USB pada Arduino itu berfungsi untuk memberi tegangan listrik ke dalam Arduino. Seperti yang kita ketahui, bukan hanya pada Arduino USB berada, tapi melainkan juga ada di sebuah laptop atau di alat-alat elektronik lainnya yang fungsinya sama, yaitu memberi tegangan listrik ke dalam Arduino. Kemudian yang kedua ada namanya power jack. Power jack ini fungsinya sama dengan USB tadi. Namun pada power jack ini jika kita tidak ingin menggunakan USB tadi sebagai sumber untuk tegangan listrik, kita juga dapat menggunakan power jack ini. Kemudian yang ketiga namanya pin analog. Pin analog ini berfungsi untuk membaca tegangan dan sinyal analog dari berbagai jenis sensor untuk diubah ke nilai digital. Kemudian yang berikutnya adalah ada namanya pin ICSP. Pin ICSP ini fungsinya adalah untuk memprogramkan microcontroller seperti Mega 328 dan memberi jalur USB Mega 16U2. Next, pada lampu TX. Lampu TX ini berfungsi sebagai penanda bahwa sedang terjadi pengiriman data dalam komunikasi serial. Dapat kita lihat gambarnya sendiri, lampu TX itu bukan hanya berwarna hijau, melainkan banyak warnanya. Namun kebetulan di sini lampu TX itu yang saya masukkan adalah dia berwarna hijau. Oke, kemudian lampu RX. Lampu RX ini fungsinya sama dengan lampu TX tadi. Namun bedanya kalau fungsi lampu RX ini dia sebagai penerima, penanda. Jika kita mengirimkan data ke suatu perangkat lain, maka lampu RX ini yang akan menyala sebagai pertanda bahwa sedang terjadi penerimaan data dalam komunikasi serial. Oke, yang berikutnya ada namanya pin input output. Pin input output ini berfungsi untuk membaca nilai logika 0 dan 1. Nilai logika 0 dan 1. Atau mengendalikan komponen input lain seperti LED, relay, dan sejenisnya. Oke, yang selanjutnya ada namanya voltage regulator. Voltage regulator ini berfungsi untuk menstabilkan arus listrik yang masuk ke dalam Arduino. Gambarnya dapat kita lihat pada slide. Kemudian kristal oscillator. Kristal oscillator ini adalah sebagai jantung
pada Arduino, di mana jantung Arduino ini berfungsi untuk membuat dan mengirimkan detak ke microcontroller agar berfungsi setiap detakannya. Sama halnya jika jantung manusia yang berfungsi untuk memberi gerakan ke setiap sel-sel tubuh manusia. Oke, yang kemudian ada namanya main microcontroller. Main microcontroller ini dia adalah otak dari sebuah Arduino. Otak dari sebuah Arduino. Yang dimana otak dari sebuah Arduino ini yang mengatur pin-pin pada Arduino. Sama halnya nih jika pada otak manusia yang memberi perintah ke seluruh tubuh manusia untuk dapat melaksanakan segala sesuatu menurut perintah dari otak itu sendiri. Kemudian ada namanya tombol reset. Tombol reset ini berfungsi untuk mereset suatu program apabila kita ingin mengulang program dari awal dengan cara menekan tombol reset ini. Tombol reset yang ada pada Arduino itu. Oke, next pembahasan lampu indikator power. Lampu indikator power ini berfungsi sebagai pertanda bahwa Arduino itu sedang bekerja dengan baik menurut fungsinya. Kemudian pada pin reset. Pin reset ini fungsinya juga hampir sama dengan tombol reset tadi. Namun bedanya di sini dia adalah sebuah pin yang nantinya jika kita ingin mereset kembali suatu program yang kita ulang, kita dapat memasukkan suatu USB atau apa ke dalam tombol pin ini, ke dalam pin reset ini. Kemudian yang terakhir ada namanya pin SCL. Pin SCL ini berfungsi untuk menghantarkan sinyal waktu yang ada pada Arduino. Sinyal waktu maksudnya di sini jika kita sedang melaksanakan atau sedang menjalankan suatu Arduino ini, dia akan menghantarkan sinyal waktu ke setiap ruangan yang ada pada Arduino. Mungkin sekian pembahasan dari saya mengenai Arduino ini. Jika ada kesalahan tutur kata maupun kekurangan dari materi yang saya bacakan ini, saya mohon maaf. Dan mungkin masih banyak lagi video yang akan saya tampilkan pada channel ini. Mungkin sekian dulu yang saya dapat sampaikan kepada teman-teman. Sekian dan terima kasih.